you, Mr. Muhammad Hisham Hawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah hasil riset penelitian yang berjudul tadi analisis fatwa DSN MUI 2000 hingga 2022 tentang perbankan syariah. Baik. Latar belakang penelitian ini adalah sejak tahun 2000 hingga 2022, DSN MUI telah mengeluarkan produk fatwa sebanyak 152 fatwa. Metode penetapan fatwa DSN MUI mengikuti pedoman atau panduan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI. Fatwa nomor 1596 garing MUI garing 10 Romawi garing 19 tanggal 2 Oktober 1997 sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Jai Mubarak. Nah, hanya saja banyak kalangan mempertanyakan produk fatwa DSN MUI ini, di antaranya Profesor Abu Mughar, saya, Syarif Hidayatullah, beliau pakar sosiologi. Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekuler nasionalis. Juga adanya kepentingan pemerintah pada umat Islam, yaitu untuk menghimpun informasi dalam satu wadah, satu lembaga yang kemudian dinamai di era Soeharto dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, penelitian Prof. atau Mughar ini subjeknya adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, sementara penelitian terkait Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga fatwa di bidang ekonomi syariah itu juga perlu untuk kita lakukan. Inilah latar belakang kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Nah, terlebih menurut sejumlah kalangan, diantaranya Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, dia merekomendasikan untuk merevisi sejumlah fatwa DSN MUI karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah istinbat hukum dan dalilnya juga lemah. Ini juga tadi diakui oleh Prof. Jai Mubarak bahwa di forum fatwa internasional di Dubai, Qatar, ada dua fatwa DSN yang kata beliau tadi istilahnya diadili, yakni terkait dengan kredit emas dan terkait dengan akad wakaf. Nah, untuk menjawab benarkah ada kepentingan yang mempengaruhi penetapan fatwa DSN MUI dan jika benar bagaimana relasi sosiologis yang mempengaruhinya, diperlukan sebuah penelitian sosiologis dan juga perlu dikaji manhaj atau metode penetapan fatwa DSN MUI dan apakah dalam menetapkan fatwa DSN MUI konsisten berpatokan pada manhaj tersebut. Nah, diperlukan terkait dengan ini diperlukan penelitian yang mengkaji fatwa DSN MUI dalam perspektif istinbat hukum Islam. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah penelitian menjadi dua. Yang pertama, bagaimana relasi sosiologis yang mempengaruhi fatwa DSN MUI dari tahun 2000 hingga 2022 tentang perbankan syariah. Dan yang kedua, bagaimana corak manhaj dan fatwa DSN MUI sejak tahun 2000 hingga 2022 tentang perbankan syariah dalam perspektif istinbat hukum Islam. Apa signifikansi penelitian ini? Secara teoritik ini kami bagi dua, ada secara teoritik, yang kedua secara praktis pragmatis. Secara teoritik, dalam ilmu hukum diperlukan kepastian hukum Islam, karena kepastian ini nanti akan menentukan kenyamanan dan rasa keberkahan yang diperoleh bagi nasabah ketika menabungkan hartanya, uang dananya di perbankan syariah, begitu pula bagi para pengguna bank syariah. Nah, ini kemudian kami kaji dalam latar belakang sosiologis dan juga menguji kekonsistenan fatwa berdasarkan metode istinbat fatwa. Kemudian secara praktis pragmatis diharapkan nanti
berarti diperoleh solusi fikih atau makharij fikih yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan yang dapat diadopsi oleh DSN MUI dan selanjutnya dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang kami gunakan, penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah ada dua. Yang pertama pendekatan historis, historical approach. Ini fungsinya apa? Untuk mengkaji latar belakang penetapan fatwa DSN, ditinjau dari pihak-pihak yang mengajukan fatwa atau mustafti dan menurut kronologi terbitnya fatwa DSN dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Ini terkait dengan tinjauan sosiologi hukum. Nah, adapun terkait dengan istinbat hukum Islam, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau conceptual approach. Konsep-konsep metode istinbat yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum. Bahan hukum dibagi menjadi dua, ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Apa itu bahan hukum primer? Bahan primer adalah bahan hukum yang dia memiliki sifat otoritatif, ya, dia memiliki otoritas ketentuan untuk diikuti, dan mengikat sifat. Nah, dalam ini adalah yang kami teliti 88 fatwa DSN dari tahun 2000 hingga tahun 2022. Tadi di awal di latar belakang disebutkan sejak tahun 2000 hingga 2002 ada 152 fatwa DSN MUI. Nah, hanya saja yang berkaitan dengan perbankan syariah itu kami analisis jumlahnya 88. Jadi dari 152 itu 88 yang berkaitan tentang perbankan syariah. Yang kedua ada bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya tidak otoritatif, ya, tapi sifatnya pelengkap. Nah, dalam hal ini yang menjadi bahan hukum atau data hukum adalah makalah Profesor Dr. Andres Torsa Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi ketua DSN MUI, Wakil Presiden. Yang makalah ini beliau presentasikan di saat penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kemudian juga sumber-sumber hukum yang lain seperti kitab fikih, kitab usul fikih dan sebagainya. Teknik analisis data atas sumber hukum tadi kami gunakan dua teknik pendekatan atau metode, yaitu metode analisis deskriptif eksploratif dan metode analisis komparatif atau perbandingan. Untuk analisis deskriptif eksploratif, 88 fatwa DSN MUI dikumpulkan berdasarkan tahun terbit, kemudian dianalisis siapa saja mustaftinya, kemudian juga dianalisis dan dinamika perundang-undangan saat fatwa terbit, dan juga PBI, Peraturan Bank Indonesia. Untuk perspektif sosiologi hukum. Nah, adapun untuk perspektif istinbat hukum Islam, metode yang digunakan adalah metode analisis komparatif, yaitu perbandingan, di mana 88 fatwa DSN MUI dianalisis berdasarkan manhaj istinbat DSN MUI itu sendiri. Ini yang pertama. Di ke-88 fatwa tersebut kami analisis berdasarkan manhaj istinbat hukum DSN MUI. Baru kemudian untuk analisis lebih lanjut, 88 fatwa ini dikelompokkan berdasarkan tema. Kemudian dipilih sampel yang dianggap paling mewakili. Setelah itu sampel itu dianalisis dengan membandingkan berdasarkan fatwa ulama, klasik, maupun kontemporer, atau juga dengan lembaga fatwa dunia seperti OIV, OKI, dan lain sebagainya. Baik, ini metode penelitiannya. Kemudian landasan teorinya adalah kami ambil teori perubahan atau pembentukan hukum, yang intinya itu bisa digambarkan dalam bagian seperti ini. Di kerangka teorinya adalah perubahan hukum itu dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu disebabkan karena pendetilan dan perubahan kaidah hukum itu sendiri. Jadi ini internal. Sedangkan eksternal itu bisa jadi karena permintaan, desakan, keinginan dari masyarakat. Atau ada aturan hukum di atasnya. Jadi dalam hierarki hukum ada hukum di atasnya yang kemudian memaksa untuk terjadi perubahan hukum. Nah, perubahan hukum dalam konteks hukum Islam itu terjadi dengan satu metode yang absah, yang syar'i, ini metode ijtihad. Nah, kalau kemudian dengan ijtihad inilah kemudian dihasilkan produk hukum Islam.
konteks DSN MUI itu dinamakan fatwa. Nah, fatwa ini kalau kita analisis dengan dua faktor perubahan hukum tadi, secara internal itu yang dapat mengubah fatwa atau menentukan fatwa ketika ditetapkan itu fatwa DSN itu sendiri dan juga pendapat-pendapat yang lain. Nah, disinilah pentingnya dikomparasi dengan pendapat yang lain, baik itu ulama klasik dan kontemporer maupun lembaga fatwa internasional. Secara eksternal, kami menganalisis yang berpotensi mempengaruhi fatwa DSN itu adalah yang pertama mustafti, pihak yang meminta fatwa. Yang kedua adalah undang-undang perbankan karena dia aturan hukum di atas dari produk fatwa ini. Dan yang ketiga yang berkaitan langsung dengan fatwa adalah peraturan Bank Indonesia, bank sentral yang menaungi perbankan syariah. Nah, terkait dengan internal ini kami dekati dengan istilah perspektif istinbat Islam, dan untuk eksternal ini dianalisis berdasarkan sosiologi. Terakhir, kesimpulan sekaligus temuan penelitian secara sosiologi hukum, kesimpulan kami terdapat 45 fatwa yang menyebutkan mustahil. 88 fatwa, hanya 45 fatwa yang menyebutkan mustahilnya. Sisanya yaitu 43 fatwa tidak menyebutkan mustahilnya. Dan melihat relatif berimbangnya fatwa yang menyebutkan mustahil dan yang tidak menyebutkan mustahil itu menunjukkan bahwa DSN MUI bersifat proaktif dalam menetapkan fatwa DSN. Dan dalam menetapkan fatwa DSN MUI itu bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh mustahil. Yang kedua, fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah memiliki relasi yang kuat dengan produk perundang-undangan yang telah ada. Sejumlah akad yang digunakan dalam fatwa yang terkait dengan akad penghimpunan dana dan penyaluran dana itu telah disebutkan pada Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 92 tentang perbankan. Ini relevan dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Jaih Mubarak tadi, bahwa ternyata ketika memfatwakan bahwa kredit emas itu diperbolehkan, dan itu DSN MUI menjadi satu-satunya lembaga fatwa di dunia yang membolehkan itu, ternyata alasannya adalah dilihat dari tahqiqul manat, pengkajian fakta bahwa emas hari ini tidak lagi dijadikan sebagai alat tabadul, ya, alat tukar. Karena emas tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar, padahal dulu pengharaman keharusan ya dan biadin atau cash itu dalam konteks emas sebagai nukut, ya, sebagai mata uang. Jadi kata beliau ini sudah hilang ilatnya. Nah, ini kenapa bisa disimpulkan begitu? Karena menurut perundang-undangan di Indonesia, emas itu tidak disebut sebagai uang. Uang itu adalah ya rupiah yang dicetak dikeluarkan oleh negara. Jadi artinya apa di sini? Berarti DSN itu dalam menetapkan fatwa itu dipengaruhi oleh produk perundang-undangan di negara kita yang sudah ada. Nah, sebaliknya, seiring dengan terbitnya sejumlah fatwa DSN MUI dan pertumbuhan bank syariah memberi pengaruh pada pemerintah dan DPR dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan. Jadi intinya ada relasi yang kuat saling timbal balik antara undang-undang yang berlaku di negara kita dengan fatwa, dan fatwa juga mempengaruhi produk undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR. Kemudian juga masih dalam perspektif sosiologi hukum, ditinjau dari tahun terbitnya peraturan Bank Indonesia (BI) itu tidak mempengaruhi fatwa DSN MUI. Sebaliknya, fatwa DSN yang mempengaruhi terbitnya dan isi dari PBI. Ya, ini karena secara urutan waktu PBI itu dikeluarkan setelah dikeluarkannya fatwa. Jadi wajar kalau begini hasil penelitian. Kemudian hampir seluruh fatwa yang dikeluarkan DSN MUI diserap dalam bentuk PBI. Dan karakteristik penyerapan fatwa DSN dalam PBI itu dalam 3 pola, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan injeksi. Kemudian yang kedua, kesimpulan dalam perspektif istinbat hukum Islam. Corak manhaj fatwa DSN MUI yang kami temukan ada 3. Yang pertama, manhaj DSN MUI itu bercorak at-taisir al-manhaji, yaitu corak fatwa yang berusaha mencari pendapat yang arjah, yang lebih kuat, sekaligus yang aslah, yang lebih maslahat, jika memungkinkan keduanya. Namun jika tidak memungkinkan meraih keduanya sekaligus, maka aslah didahulukan atas pendapat yang arjah. Inilah yang disebut dengan at-taisir al-manhaji. Pendapat yang manhaj atau metode yang dianggap mudah untuk diaplikasikan.
persis seperti yang disampaikan Prof. Zaid Mubarak tadi. Kemudian yang kedua, penggunaan kaidah hukum asal muamalah hadil mubah al aslu fil muamalah al ibahah malam yarid dalil tahrim itu dijadikan apa ya, manhaj begitu kalau menurut kesimpulan kami dalam fatwa DSN MUI, karena dari 88 fatwa terkait dengan perbankan syariah itu kaidah atau kaidah fikih ini digunakan sebanyak 83 kali, artinya 93,4%, besar itu, lebih dari 90%. Makanya kalau dikatakan ini sebagai manhaj istinbat DSN MUI. Kemudian penggunaan kombinasi akad, multi akad. DSN MUI belum, jadi hampir semua fatwa DSN itu melibatkan kombinasi akad. Baik, kemudian tadi terkait dengan corak manhaj. Selanjutnya adalah corak fatwanya. Jadi ketemuan kami semua fatwa DSN MUI yang diteliti yaitu 88 fatwa telah sesuai dengan pendekatan fatwa DSN MUI, yaitu pendekatan nas, qat'i, kemudian pendekatan bayani atau qauli, dan yang ketiga pendekatan manhaj. Nah, untuk pendekatan qat'i, nas qat'i itu ada 34 fatwa dari 80 fatwa, 8,6%. Kemudian pendekatan kombinasi qat'i dan bayani itu ada 24 fatwa atau 27,3%. Dan pendekatan kombinasi qat'i dan manhaji itu ada 34,1% atau 28 fatwa. Kemudian nampak bahwa semua fatwa yang fatwa bersandarkan pada Al-Quran dan hadis, dan bahwa pendekatan manhaji lebih banyak daripada pendekatan qauli. Jadi manhaji di sana ada 34%. Karena bayani atau qauli itu 27%. Nah, hal ini relevan dengan hasil analisis terhadap 20 fatwa sampel. Diperoleh data bahwa 2 fatwa atau 10%-nya itu menggunakan pendekatan qat'i, ada 8 fatwa atau 40%-nya menggunakan pendekatan qat'i sekaligus manhaji, dan 10 fatwa atau 50% menggunakan pendekatan qat'i dan manhaji. Terakhir, pada 10 fatwa sampel yaitu 50% dengan pendekatan manhaji, DSN MUI menetapkan fatwa dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Tadi juga disinggung oleh Prof. Zaid Mubarak. Dalil qat'i yaitu Al-Quran dan hadis banyak berupa dalil umum yang sebagainya tidak relevan dengan fatwa yang ditetapkan. Nah, ini kesimpulannya, semoga berkah. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Wahyudi, for the presentation.